bisa sih? Kesumbat apaan ya? Apanya yang kesumbat, Dea? Toilet? Bukan dok, itu ada orang katanya saluran tubanya tersumbat, makanya jadi susah hamil. Tapi kesumbat apaan ya dok? Oh, ya udah, kita bahas yuk. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Neko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sumbatan pada tuba falopi atau saluran telur. Jadi, tuba falopi atau saluran telur itu adalah saluran yang menghubungkan antara rahim dengan indung telur atau ovarium. Nah, pada saat terjadi ovulasi, cangkang sel telur akan pecah dan sel telur akan masuk ke dalam saluran telur tersebut. Kemudian, kalau ada sperma yang masuk dari bawah, maka akan bertemu di saluran telur tersebut dan terbentuklah embrio akibat dari fertilisasi atau pembuahan sebelumnya. Pada kasus penyumbatan tuba ini, maka sel telur tidak bisa bertemu dengan sperma tadi. Lalu, apa aja sih yang bisa menyebabkan penyumbatan pada tuba? Sumbatan bisa terjadi akibat kerusakan dari saluran tuba tersebut, akibat peradangan yang disebabkan oleh infeksi ataupun endometriosis. Endometriosis, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, adalah sel-sel endometrium yang tumbuh di luar rongga rahim. Nah, kalau dia tumbuh di saluran tuba, maka bisa menyebabkan perlengketan dan sumbatan tuba. Infeksi juga bisa menyebabkan radang panggul dan hidrosalping. Kedua hal ini juga bisa menyebabkan kerusakan tuba dan perlengketan serta sumbatan pada tuba. Kondisi-kondisi lain seperti adanya usus buntu yang pecah, kemudian adanya perlengketan di usus juga bisa menyebabkan sumbatan pada tuba. Nah, untuk memeriksa apakah saluran tuba Smart Mom tersumbat atau tidak, bisa saja dengan melakukan pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi menggunakan X-ray, atau dengan hypoxia atau saline infusion sonografi dengan menggunakan USG. Nah, sumbatan pada tuba ini bisa saja tidak bergejala, tetapi apabila sudah bergejala bisa saja dirasakan sebagai nyeri perut bawah, baik di perut bawah kanan ataupun perut bawah kiri. Biasanya yang sudah bergejala sudah terjadi peradangan di panggul ataupun terjadi hidrosalping, di mana si saluran tuba membengkak dan meradang sehingga menyebabkan nyeri tersebut. Pada yang tidak bergejala hanya bisa ditemukan melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah tadi saya sebutkan. Pada kasus-kasus tuba yang sudah tersumbat ini harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, lalu diidentifikasi sumbatannya ada di sebelah mana. Apabila sumbatannya ada di ujung di bagian fimbriae, maka bisa dilakukan operasi laparoskopi untuk membukanya. Tetapi pada kasus-kasus di mana sumbatan terjadi di pangkal ataupun di tengah, maka tidak bisa lagi dilakukan tindakan apapun. Harus dilakukan pemotongan tuba apabila sudah terjadi hidrosalping dan dilanjutkan dengan promil secara bayi tabung atau IVF. So, Smart Moms nggak perlu khawatir kalau memang sudah 1 tahun berhubungan secara teratur tanpa kontrasepsi tidak juga menghasilkan kehamilan, maka sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter infertilitas. Di sana, Smart Moms dan Smart Dads akan dilakukan beberapa tes kesuburan termasuk kondisi dari tuba falopi. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ada sumbatan tuba, maka dokter akan menyesuaikan terapinya sesuai dengan kondisi tuba Smart Moms. Begitu Dea dan Smart Moms. Paham kan? Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SVOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.